Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 akan mencoba untuk memaparkan eh, hasil codingan untuk pendeteksian bentuk tubuh dan corak bulu kucing hutan dengan menggunakan metode Edge Detection Sobel. Kami kelompok 10 terdiri dari yang pertama Saudara Muhammad Khairuddin, yang kedua Saudara Muhammad Tabris, yang ketiga saya sendiri Yuwono Harisaputro. Pada sesi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Tabris tentang codingan daripada praktek ini. Kepada Saudara Muhammad Tabris, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Yuno telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Di sini saya membuat codingnya ke dalam beberapa section. Nah, pada section pertama saya gunakan untuk membuat coding untuk mengupload file di Google Colab. Pada baris pertama, saya membuat from Google Colab import file yang berfungsi untuk berinteraksi ke dalam file lokal Google Colab. Dan baris selanjutnya saya membuat variabel file dengan nilai files dengan apa ya? Dengan library files menggunakan function upload. Yang mana function upload ini tuh berfungsi untuk memunculkan tombol choose file seperti contoh berikut, choose file, dan kemudian kita bisa memilih gambar yang kita inginkan. Seperti contohnya seperti ini. Kita, kita cancel. Nah, pada section selanjutnya saya gunakan untuk coding menampilkan gambar original. Bisa kita lihat di sini ada ada import CV2, import matplotlib, dan import filters. Yang mana import CV2 merupakan mengimpor ya library OpenCV yang fungsinya untuk mengimpor library OpenCV. Kemudian import matplotlib ini berfungsi untuk untuk menampilkan gambar dalam bentuk grafik atau plot. Kemudian import filters itu digunakan untuk biasa itu dipakai untuk penajaman gambar atau deteksi tepi. Baik, selanjutnya pada baris berikutnya itu ada import filters yang digunakan untuk mengimpor filters dari library Sketchit image. Nah, untuk menampilkan baris selanjutnya ada variabel img dan yang nilainya itu memanggil library OpenCV menggunakan function imread. Nah, untuk parameternya di sini saya menggunakan harimau.png. Ini tuh fungsinya untuk memanggil nama file ya. Seperti contoh di sini harimau.png. Kemudian baris selanjutnya variabel img masih memanggil library OpenCV dan menggunakan function CVT color yang mana parameternya variabel img dan variabel cv2 dan menggunakan function dari library OpenCV dan menggunakan function color bgr2 rgb yang mana fungsi dari CVT color ini sebagai membaca gambar dengan format warna blue, green, dan red. Untuk menampilkan gambar, di sini saya menggunakan library dari Matplotlib. Pada baris eh, pada baris pada baris selanjutnya, saya menggunakan library PLT dan menggunakan function figure. Untuk parameternya saya menggunakan variabel pixsize yang mana fungsinya ini untuk membuat jendela gambar dengan ukuran yang kita buat. Selanjutnya ada label saya
baris selanjutnya masih menggunakan library PLT dan menggunakan function title dengan parameter original, yang mana fungsinya ini untuk memberikan judul pada gambar. Baris selanjutnya menggunakan library PLT dan menggunakan function axis ya dengan parameter on, yang mana fungsi dari function axis ini adalah untuk memberikan grafik pada gambar. Selanjutnya library PLT library PLT dan menggunakan function imshow dan menggunakan parameter variabel img, yang mana fungsinya untuk menyiapkan data gambar yang telah dipilih. Dan baris yang terakhir, sini saya masih menggunakan library PLT dan menggunakan function show, yang mana fungsinya untuk memunculkan gambar ke jendela layar. Pada section kedua, saya membuat program untuk proses grayscale. Pada proses ini, pada baris pertama, saya membuat variabel img underscore gray. Dan nilainya itu menggunakan library OpenCV2 dan menggunakan function CVT_color dengan variabel img. Parameter kedua memanggil library OpenCV kedua dan menggunakan library color underscore bgr2 gray, yang mana pada baris ini berfungsi untuk mengambil gambar asli dan membuang informasi warnanya, hanya menyisakan informasi intensitas cahaya. Untuk menampilkan gambarnya, saya masih menggunakan library Matplotlib yang sama seperti section sebelumnya, namun ada perbedaan pada baris PL pada function imshow, yang mana pada function ini saya menggunakan parameter variabel img underscore gray dan variabel baru yaitu cmap dengan nilai gray. Nah, fungsinya ini eh, digunakan ya untuk memberitahu Matplotlib untuk menampilkan gambar dari objek yang kami teliti dalam bentuk gradasi hitam dan putih yang besar. Section selanjutnya saya gunakan untuk membuat proses Gaussian blur. Nah, pada proses ini, pada baris pertama, saya membuat variabel kernel underscore size dengan nilai x, y yaitu 5,5. Baris selanjutnya, saya membuat variabel img underscore blur dengan nilainya itu saya dengan nilai dari library OpenCV2 dan memanggil function Gaussian blur, yang mana parameternya memanggil variabel img underscore gray, memanggil variabel kernel underscore size dan angka 0. Fungsi dari function Gaussian blur ini adalah untuk ad- eh, ini tuh memanggil gambar grayscale, kemudian ukuran gambar, dan ini menghitung nilai sigma. Untuk menampilkan hasil, saya masih menggunakan library Matplotlib sama seperti sebelumnya, namun ada perbedaannya pada plt.imshow, yang mana eh, saya memanggil variabel img blur dan menggunakan variabel baru cmap sama dengan gray. Eh, se- dan selanjutnya section yang terakhir di sini saya gunakan untuk membuat program dari Sobel Edge Detection. Nah, pada section ini, pada baris pertamanya, saya membuat variabel image sama dengan img underscore blur, yang mana variabel ini memanggil variabel image blur. Kemudian, saya membuat variabel edge underscore sobel
yang mana nilainya itu mengambil library dari filters dan memanggil function Sobel, yang mana parameternya adalah variabel image. Yang mana function Sobel ini tuh berfungsi untuk menghitung gradien secara vertikal maupun horizontal. Dan untuk menampilkan gambarnya masih menggunakan library Matplotlib yang sama. Namun ada perbedaan di IMSO-nya. Di sini saya memanggil parameter sini saya memanggil parameternya saya memanggil variabel edgeObal, kemudian ada variabel CMap namun dengan memanggil library PLT dengan function cm.gray, yang mana fungsi ini itu memastikan hasil deteksi tepi ditampilkan dalam format hitam putih. Hitam putih. Nah, sekian ya dari pemaparan coding project dari objek yang telah kami buat. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Yuwono. Kepada Mas Yuwono, saya persilahkan. Kemudian kami akan coba mendemokan ke 10 sampel. Saya akan coba memaparkan 5 sampel pertama. Yang pertama adalah kucing tandang. Sudah tampil Mas Tabris ya, Bang Tabris ya, Ya, sudah tampak. share screen-nya. Sudah tampil? Sudah, Mas. Oke, di saya soalnya nggak kelihatan nih. Sudah, Baik, Mas. kemudian di sini pertama kan, oke, sudah ya. Kemudian di sini akan menampilkan gambar kucing tandang ya. Ya, Open gambar kucing tandang, mengimport kucing tandang. sudah. Setelah itu akan di run, hasilnya adalah di mana gambar kucing tandang tersebut setelah diproses dengan codingan tadi, setelah diproses berubah dari warna atau gambar aslinya menjadi warna abu-abu. Kemudian selanjutnya akan diproses dengan proses yang kedua, Gaussian blur. Ya, kemudian setelah diproses Gaussian blur, pada proses ini adalah menghilangkan noise dari hasil proses sebelumnya, dari proses grayscale tadi. Jadi menghilangkan noise dari gambar grayscale-nya. Kemudian berikutnya akan melakukan proses sobel. Oke, setelah diproses hasilnya dari Gaussian blur dalam bentuk garis tepi. Jadi tadi dari proses hasil Gaussian blur tadi akan ada eh, pembentukan garis tepi yang jelas dari prosesnya. Jadi bentuk kepala datar dan bertubuh kecil seperti kucing domestik, namun bertelinga bulat dan corak yang dominan di area kepala. Ya, berikut merupakan dari ciri kucing tandang. Nah, di sini namun terdapat kesulitan untuk mendeteksi corak di bagian tubuhnya karena pada kucing tandang ini tidak berbentuk corak tertentu seperti itu. Eh, Berikutnya adalah kucing bakau, ya Bang ya. Kita upload ke kucing bakau. Oke. Setelah diproses menggunakan grayscale, akan tampil dari warna aslinya menjadi bentuk abu-abu dari kucing bakau. Di sini terlihat warna abu-abunya. Kemudian kita proses menjadi proses Gaussian blur. Oke. Nah, di sini noise dari proses grayscale kucing bakau tadi
menghilang atau memudar. Kemudian dari Gaussian blur kita proses lagi menjadi sobel. Oke. Proses sobel pada kucing bakau membuat garis tepi yang lebih jelas setelah di Gaussian blur tadi menjadi sobel. Kemudian selanjutnya adalah kucing kuwuk. Kita upload yang kucing kuwuk. Setelah dari bentuk original, setelah diproses dengan grayscale akan tampil gambar grayscale dari kucing kuwuk ini. Selanjutnya akan diproses menjadi Gaussian blur. Oke, dari Gaussian blur, noise dari grayscale tadi menghilang, penampakannya menjadi lebih jelas, lebih halus, kemudian diproses menjadi sobel. Oke, baik. Setelah diproses menjadi dengan proses sobel tadi, pada kucing kewuk yang bertubuh kecil dan memiliki corak bulu yang berbentuk lingkaran tak berbentuk kecil. Di bagian kepala berbentuk garis lurus dan di bagian ekor membentuk corak cincin. Seperti itu. Jadi setelah tadi digresik akan menambah jelas di garis tepinya. Kemudian kita coba ke kucing atau ke macan dahan. Kita upload macan dahan. Oke. Setelah diupload macan dahan, kita lakukan proses grayscale pada macan dahan. Lalu akan tampil seperti ini macan dahan yang setelah di grayscale. Kita selanjutnya kita proses ke Gaussian blur. Setelah di Gaussian blur, noise-nya akan menghilang. Kemudian kita proses ke sobel. Di sini prosesnya tadi dari dari original menjadi grayscale, menjadi Gaussian blur, kemudian terakhir disobel dengan menampakkan garis tepi yang lebih jelas. Pada macan dahan, kucing yang memiliki postur tubuhnya sedang. Kemudian corak bulu pada bagian kepala dan kaki berbentuk pola lingkaran kecil yang tidak terlalu banyak. Pada bagian badan berbentuk pola garis abstrak dan pada bagian ekor berbentuk pola garis hampir seperti persegi. Kemudian yang kelima, di sini kita coba upload macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa. Oke, kita upload kemudian kita proses grayscale. Dengan proses grayscale akan menampilkan gambar grayscale atau abu-abu dari macan tutul Jawa ini. Kemudian kita geser prosesnya menjadi Gaussian blur untuk menghilangkan noise pada proses grayscale tadi. Berikut proses Gaussian blurnya, hasilnya. Kemudian kita proses lagi menjadi sobel pada macan tutul Jawa. Nah, setelah menjadi sobel ini, garis tepinya menjadi jelas. Jadi pada macan tutul Jawa, dengan ciri yang bertubuh besar, macan tutul Jawa ini memiliki corak bulu berpola bintik-bintik lingkaran kecil. Baiklah. Setelah saya paparkan 5 sampel ini, berikutnya akan dilanjut oleh Mas Heru dengan 5 sampel berikutnya. Baik, terima kasih kepada Mas Yuwono sudah memberikan kesempatan untuk saya. Untuk selanjutnya, kita coba ke harimau Sumatera akan dirubah menjadi dari tampilan originalnya dulu. Untuk harimau Sumatera. Ya, seperti ini tampilan untuk originalnya harimau Sumatera. Untuk step selanjutnya kita coba ke grayscale-nya untuk tampak abu-abu. Ya, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini dan step selanjutnya Gaussian blur. Nah, terlihat kan ada blurnya dan juga untuk selanjutnya dibuat sobel untuk harimau Sumatera.
Nah, sudah terlihat jelas perbedaannya. Kalau untuk harimau Sumatera ini hampir sama dengan kucing-kucing hutan yang lainnya, terlihat besar dan juga bentuk pola garis coraknya juga lurus dan bisa dibedakan, mudah dibedakan untuk orang awam, bisa membedakan untuk harimau Sumatera ini. Next, untuk selanjutnya kucing emas, untuk gambar originalnya coba ditampilkan. Nah, ini tampilan original dari kucing emas. Dan untuk step selanjutnya kita coba dibikin abu-abu atau grayscale-nya. Sudah mulai berubah menjadi abu-abu. Ya, untuk step selanjutnya Gaussian blur-nya ya sudah menghilangkan noise-nya. Ya, untuk step selanjutnya Sobel. Sobel. Nah, ini di sini agak sulit untuk membedakannya. Namun kalau untuk kucing emas ini ukurannya sedang, tidak seperti kucing-kucing yang lainnya bertubuh agak kecil. Kucing ini memiliki corak bulu yang dominan pada bagian kepala dan lehernya, membentuk pola garis abstrak dan sepertinya agak susah dibedakan sih untuk orang awam. Next, untuk selanjutnya kucing merah. Kita tampilkan gambar originalnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan originalnya dan untuk grayscale-nya kita bisa tampilkan juga. Nah, sudah berubah menjadi abu-abu dari sebelumnya original merahnya dan untuk Gaussian blur-nya bisa langsung dirubah juga. Sudah menghilangkan noise-nya dan step selanjutnya sobelnya. Nah, sudah terlihat kucing batu ini jenis kucing yang memiliki tubuh kecil dan berekor panjang, memiliki corak bulu pada bagian dan area punggung memiliki corak bulu berbentuk garis abstrak. Dan pada bagian kakinya dan juga ekornya memiliki pola bulu yang berbentuk bintik-bintik kecil untuk membedakan kucing-kucing ini. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke harimau Benggala untuk gambar originalnya. Ya, sudah tampil untuk harimau harimau Benggalanya, langsung bisa dimasukkan ke grayscale. Grayscale. Nah, sudah terlihat coraknya mulai muncul. Nah, langsung dimasukkan ke Gaussian blur-nya. Untuk step selanjutnya kita masukkan ke Sobelnya. Nah, sudah terlihat ini hampir sama seperti harimau Sumatera, namun salah satunya memiliki ukuran tubuh sedikit lebih besar daripada harimau Sumatera. Memiliki pola garis lebih kecil dan lebih banyak garis polanya. Kurang lebih seperti itu untuk membedakan harimau Benggala dan harimau Sumatera. Baik, cukup sekian untuk kucing-kucing yang kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Metode ini menawarkan solusi praktis untuk membantu komunitas pelindung hewan Indonesia dan peneliti dengan waktu proses yang efisiensi yang memerlukan rata-rata 5 detik tergantung jaringan internet, sehingga potensial untuk diimplementasikan dalam berbagai aplikasi skala besar. Kemudian, untuk meningkatkan keakuratan deteksi bentuk tubuh dan corak bulu kucing hutan, perlu dilakukan penelitian terlebih lanjut dengan menggabungkan algoritma edge detection
dengan metode berbasis artificial intelligence and deep learning untuk mengatasi kesulitan identifikasi pada jenis kucing hutan yang tidak memiliki corak bulu yang jelas seperti kucing merah tadi. Disarankan untuk mengeksplorasi teknik pre-processing tambahan di luar Gaussian blur untuk lebih efektif dalam menangani latar belakang yang kompleks pada citra habitat alami kucing hutan. Demikian paparan kami, presentasi kami dari kelompok 10 tentang deteksi bentuk tubuh dan corak bulu kucing hutan menggunakan Edge Detection Sobel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.